Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh sama-sama berkumpul kembali pada malam hari ini untuk bersama-sama berdoa dan juga memuji dan memuliakan nama Tuhan serta disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih boleh berhenti sejenak di tengah segala aktivitas yang kita lakukan. Kita saat ini juga mau datang kepada Tuhan. Mari saya mau mengajak kita semua untuk boleh menenangkan hati dan pikiran kita bersama. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih kalau kami boleh sekali lagi berkumpul sebagai jemaat Tuhan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk boleh menaikkan doa-doa kami, untuk boleh memuji dan memuliakan Engkau, dan untuk boleh disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan doa pada malam hari ini. Dan di atas semuanya itu biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Untuk mengawali persekutuan doa malam hari ini, mari sama-sama kita menyatakan kerinduan hati kita yang terdalam untuk boleh menyenangkan hati Tuhan selama-lamanya, seumur hidup kita, biar senantiasa memuliakan Tuhan. Mari bersama kita nyatakan melalui pujian ini. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, ya Tuhan. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Nyatakan dari hati kita yang terdalam, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Mari saat ini sama-sama kita menaikkan beberapa pokok doa kepada Tuhan.
Yang pertama, mari sama-sama kita berdoa, mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kita semua, jemaat Tuhan sampai dengan saat ini. Itu semata-mata karena anugerahnya bagi kita. Kita juga berdoa untuk kerohanian setiap kita jemaat Tuhan. Kiranya kita boleh tetap teguh di dalam Tuhan, menghadapi setiap pergumulan yang ada, yang kita jalani. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan biar kita juga boleh belajar untuk berserah dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan saat ini, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, sekali lagi itu semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa juga Tuhan, sebagai jemaat-Mu ya Tuhan, kiranya kerohanian setiap kami ya Tuhan boleh tetap bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Boleh tetap senantiasa setia kepada Tuhan, boleh tetap setia percaya kepada Tuhan, menghadapi segala pergumulan kehidupan ini ya Tuhan. Kami boleh tetap bersandar kepada Tuhan, kami boleh tetap belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang memegang hidup kami adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan membiarkan kami dan tidak akan melepaskan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Berikutnya kita sama-sama berdoa untuk setiap kita jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, mengalami lemah tubuh, sakit apapun itu, mari kita berdoa memohon agar kiranya Tuhan boleh beranugerah dan boleh berbelas kasihan kepada setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit dan lemah tubuh, agar kiranya Tuhan boleh menyembuhkan dan memulihkan. Mari kita berdoa. Saat ini kami juga datang kepadamu ya Tuhan, kami mau menyerahkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit, mereka yang sedang mengalami lemah tubuh ya Tuhan. Kami berdoa mohon anugerah Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan, mohon kiranya Tuhan boleh menyembuhkan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memulihkan mereka ya Tuhan. Kiranya mereka boleh kembali dapat beraktivitas dengan normal kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa setiap obat-obatan yang mereka minum atau makan dan juga setiap pemeriksaan yang sudah mereka lakukan kepada dokter-dokter itu juga boleh menolong mereka untuk mempercepat kesembuhan mereka ya Tuhan. Kami berdoa memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk anak-anak-Mu sekali lagi yang sedang sakit dan sedang mengalami lemah tubuh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga mau berdoa untuk setiap aktivitas yang dilakukan oleh jemaat Tuhan, khususnya dalam pekerjaan ataupun dalam setiap usaha yang sedang dikerjakan saat ini. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap apa yang sedang dikerjakan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Dan kiranya juga di tengah segala situasi ini, di tengah segala kondisi yang mungkin boleh kita katakan sedang tidak baik ini, setiap usaha dan pekerjaan mereka juga boleh menjadi berkat, tidak hanya untuk mereka, tapi juga boleh menjadi berkat buat orang lain juga. Dan tak lupa kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mungkin mencari pekerjaan. Bukan hal yang mudah saat ini untuk mencari pekerjaan, tapi mari kita terus berdoa untuk mereka yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan ini, agar mereka tidak patah semangat, agar mereka juga tetap berusaha. Dan kita memohon agar Tuhan juga boleh membukakan jalan untuk boleh memberkati mereka dengan pekerjaan yang baik. Mari kita berdoa. Kami juga saat ini mau menyerahkan anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk setiap aktivitas yang dilakukan oleh segenap anak-anak-Mu ini, jemaat-Mu ya Tuhan, khususnya melalui pekerjaan dan juga usaha yang sedang mereka kerjakan ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memberkati setiap usaha dan juga pekerjaan yang mereka lakukan. Melalui usaha dan pekerjaan ini kiranya Tuhan boleh menolong mereka untuk boleh dapat mencukupi kehidupan mereka, dan juga Tuhan lewat usaha dan pekerjaan ini Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan bagi mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan dan juga usaha mereka ini Tuhan, biar itu juga tidak hanya menjadi berkat bagi mereka sendiri, namun melalui usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan, mereka boleh menjadi berkat ya Tuhan, melalui pekerjaan dan usaha yang Tuhan percayakan kepada mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang merindukan ya Tuhan untuk boleh mendapatkan pekerjaan ya Tuhan.
Bapa, kami berdoa memohon anugerah Tuhan juga, memohon belas kasihan Tuhan juga untuk anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang merindukan ya Tuhan untuk Tuhan boleh memberkati mereka lewat pekerjaan. Kiranya Tuhan boleh memberikan pekerjaan yang baik untuk setiap mereka ya Tuhan. Tuhan juga memberikan mereka kesabaran ya Tuhan, dan tetap memberikan mereka semangat untuk tetap berusaha ya Tuhan, mencari pekerjaan, sampai kiranya waktunya Tuhan memberkati mereka dengan pekerjaan yang baik yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Yulia. Mari saat ini kita juga sekali lagi mau datang kepada Tuhan, memuji Tuhan. Kita mau menyatakan kerinduan kita juga, hati kita, kepercayaan kita kepadanya, bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Dia adalah Allah yang memberikan kita kemenangan. Itu janjinya bagi kita. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam ombak kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Ini yang kami percaya Tuhan. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari sama-sama panggil namanya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh hanya Engkau Yesus juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi nyatakan dengan ucapan syukur, besar setiamu Tuhan, Tuhan di hidupku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya berharap, saya berdoa supaya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan Tuhan. Malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk ada kesempatan ya Tuhan, kami boleh bersekutu bersama dengan Tuhan.
kami boleh berdoa, menaikkan pujian kami, menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang mendengarkan doa setiap kami ya Tuhan. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Kami menjadi murid-murid-Mu, jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu pada malam hari ini. Kuasai setiap kami Allah Roh Kudus, yang menyampaikan dan juga kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, hari ini bacaan firman Tuhan diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 18. 2 Samuel 8 ayat 1 sampai 18. Namun saat ini saya hanya akan membacakan ayat 6 dan ayat 14. Ayat yang lainnya akan saya bacakan seiring saya akan berkhotbah. 2 Samuel 8 ayat 6, demikian firman Tuhan. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang awam dari Damsyik. Orang Aram itu ditaklukkan kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Dan ayat 14, lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu ada berita yang viral mengenai penemuan sebuah prasasti kuno di Klaten, Jawa Tengah, saudara-saudara. Nah, penemunya bernama Supriyanto, merupakan warga biasa yang menemukan benda sejarah ini, prasasti ini di belakang rumahnya, saudara-saudara. Yang sebenarnya ditemukan pada sekitar tahun 2017. Tapi ya viral beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Karena ini merupakan sebuah benda yang berharga, saudara-saudara. Ia mengaku bahwa ia pernah ditawari orang untuk dibeli prasasti tersebut seharga 1 miliar rupiah, saudara-saudara. Wow, harga yang mencengangkan bukan? Namun menariknya, Pak Supriyanto ini menolak untuk menjualnya. Ia takut nanti keluarganya kena masalah begitu ya. Dan dia merasa dia dapat menjaga catatan sejarah ini sendiri gitu ya. Dia dapat menjaganya dengan baik. Nah, ini menggiurkan sekali saudara-saudara ya, penawaran yang diberikan oleh calon pembeli tersebut. Namun hebat Pak Supriyanto tidak tergoda untuk menjualnya karena dia tahu benda sejarah ini sangat penting. Dia mengerti bahwa dia harus melestarikan sebuah catatan sejarah dalam prasasti ini. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa prasasti merupakan sebuah benda penting yang menjadi sebuah media catatan sejarah pada masa lampau. Ia merupakan piagam yang tertulis dalam benda-benda yang keras pada waktu itu ya, seperti mungkin batu, tembaga, logam dan sebagainya. Kalau dilihat dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Sanskerta, saudara, prasasti ini artinya pujian. Namun tidak semua prasasti berisi pujian-pujian. Tapi yang jelas ya intinya mencatat mengenai kerajaan tersebut, saudara. Nah, ini merupakan cara zaman kuno mencatat sebuah sejarah yang mereka miliki. Dan nantinya menjadi ingat-ingatan pada generasi berikutnya akan apa yang terjadi pada kerajaan tersebut. Mereka mungkin gak punya ya saudara-saudara ya buku diary atau album foto seperti yang kita miliki hari ini. Atau media sosial begitu. Itulah cara mereka untuk merekam, mencatat apa yang terjadi pada masa yang lampau. Dan mereka berpikir bahwa itu akan bertahan lama sehingga generasi selanjutnya dapat membacanya. Nah, saudara-saudara, teks yang tadi kita baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-8 juga merupakan sebuah catatan sejarah kemenangan Daud saat ia menjadi raja atas Israel. Para sarjana menyatakan bahwa catatan sejarah ini bukan catatan yang ditulis secara kronologikal, berurut-urut gitu ya saudara-saudara ya. Namun lebih seperti sebuah katalog begitu ya, sebuah katalog tematik akan kemenangan Daud. Sebuah catatan kemenangan saudara-saudara. Ini merupakan kebiasaan pada masa lampau di timur dekat kuno pada waktu itu untuk menuliskan kemenangan-kemenangan dari kerajaan gitu ya. Dan juga wilayah yang dikuasai oleh kerajaan yang baru saja bangkit pada sebuah prasasti. Nah, betul saudara, kitab 2 Samuel ini merupakan catatan Daud
yang menjadi raja atas Israel. Dan terkhusus pada pasal yang ke-8 ini mencatat, mendeskripsikan kemenangan-kemenangan Daud waktu dia menjadi raja. Dia menaklukkan bangsa-bangsa di sekelilingnya, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat 2 Samuel 8, saudara-saudara, kita dapat membaginya menjadi 3 bagian, saudara-saudara. Jadi 3 bagian yang besar, dan kemudian 2 ayat yang tadi saya bacakan bagi saudara-saudara, ayat 6 dan ayat 14, merupakan seperti pembatas pada setiap bagian tersebut. Nah, sekaligus menjadi tema besar dari perikop ini, yaitu Allah yang memberikan kemenangan. Nah, mari kita lihat satu persatu bagian ini, saudara-saudara. Nah, bagian yang pertama, kalau kita lihat di ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ini berbicara mengenai kesetiaan Tuhan. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kalah orang Moab. Lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan, dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, Raja Sobah, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dan Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Sobah, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 20.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Saudara-saudara, pada bagian yang pertama ini kita melihat musuh-musuh Israel dikalahkan oleh Daud. Filistin, saudara-saudara, merupakan musuh abadi dari Israel yang sering sekali mengambil kekuasaan wilayah Israel pada waktu itu. Namun Saul pada waktu itu sebelum Daud gagal menghalau bangsa ini. Bahkan ia akhirnya mati di tangan orang Filistin dan bahkan ia dimutilasi oleh mereka di dalam 1 Samuel 31. Ini sungguh menyedihkan, saudara-saudara. Namun kita melihat bahwa Daud saat ia menjadi raja, ia menghalau bangsa ini, saudara-saudara. Selanjutnya pun kita dapat melihat bagaimana Daud juga memukul kalah orang-orang Moab, Aram, Edom, dan kerajaan-kerajaan lain di sekelilingnya. Luar biasa, saudara-saudara. Ini merupakan gambaran yang luar biasa. Catatan kemenangan Daud ini melebihi raja-raja sebelum Daud dan bahkan sesudah Daud. Ini bukan hanya berbicara mengenai hebat dan kuat luar biasanya strategi perang Daud, saudara. Namun betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan yang setia memberikan kemenangan kepada Daud. Kalau kita melihat di pasal sebelumnya, saudara-saudara, saudara dapat melihat bahwa pasal yang ke-7 itu merupakan seperti covenantal promises, sebuah perjanjian Allah dengan Daud dan keturunannya. Di dalam pasal yang ke-7 ayat yang 1, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya. Dan kita melihat, saudara-saudara, bagaimana ia menggenapinya di pasal yang ke-8 ini. Tuhan adalah Tuhan yang setia menepati janjinya. Ia memberikan kemenangan kepada Daud seperti yang ia janjikan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara mengenai kesetiaan pada hari ini, di dunia kita pada waktu ini, apakah kita bisa dapat sungguh-sungguh memaknai apa arti setia itu? Kita melihat banyak sekali janji-janji yang dilanggar oleh manusia. Kita melihat begitu banyaknya kesetiaan dinodai. Banyak sekali manusia sulit untuk dapat menepati janjinya sendiri. Seperti dalam pernikahan, saudara-saudara. Banyak sekali janji nikah
dinodai, dilanggar oleh sang pembaca janji nikah tersebut sendiri. Dalam berita-berita yang kita lihat di media sosial, saudara-saudara, ada banyak sekali artis yang menikah dalam hitungan bulan dan bahkan hari, saudara. Dan kemarin saya baca, ada yang bahkan 1 hari, besokannya sudah bercerai. Ini sungguh mengejutkan, saudara-saudara. Karena kepada orang dekat saja kita nggak bisa percaya. Bagaimana dengan yang lain? Sepertinya sulit sekali untuk kita berpegang kepada kesetiaan manusia, bukan? Namun kita bersyukur kalau kita tahu, kita mendapat jaminan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia menepati janjinya. Bahkan ketika manusia tidak setia, Allah tetap setia, saudara. Salah satu kesetiaannya dapat kita lihat di dalam kemenangan-kemenangan yang Daud peroleh di dalam masa hidupnya. Yang ia telah janjikan kepada Daud untuk dia berikan. Nah, saudara-saudara, itu bagian yang pertama mengenai kesetiaan Tuhan. Di dalam apa yang Daud dapat capai, kemenangan-kemenangannya. Nah, bagian yang kedua kita melihat di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14 yang merupakan respon Daud. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Ayat yang ke-7, sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dibawa oleh anak buah Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Beta dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Ketika didengar Tou Raja Hamat bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, maka Tou mengutus Yoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya. Karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Yoram membawa barang-barang perak, emas dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan. Bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya. Yakni perak dan emas dari orang Aram dan dari Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob, Raja Sobah. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Saudara-saudara, banyak dari kita saya yakin suka menonton ya. Khususnya dalam masa pandemi ini mungkin kita nggak ada hiburan keluar, jadi kita sering nonton. Ada mungkin yang ibu-ibu suka nonton sinetron, ada yang suka nonton film-film lepas begitu ya. Atau juga mungkin drama Korea, saudara. Nah, dalam setiap cerita film-film tersebut ada plot yang menarik, bukan? Dari pendahuluan, kemudian konflik, ada titik-titik krisis dan akhirnya mencapai klimaks dan akhirnya resolusi dan akhirnya anti klimaks. Dan ini yang membuat kita menantikan adegan-adegan apa nih selanjutnya nih untuk kita melihat bagaimana film tersebut, cerita tersebut menyelesaikan konfliknya, bukan? Nah, sebuah cerita itu selalu memiliki titik krisis. Nah, bagian kedua yang kita baca ini, saudara-saudara, ini merupakan titik krisis dari kisah ini. Nah, setelah Daud berperang dan hasilnya ia menaklukkan bangsa-bangsa di sekelilingnya, apa yang ia lakukan selanjutnya, saudara? Apa yang menjadi respon Daud? Apakah ia taat kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan? Apakah dia menjadi seperti Saul, pendahulunya? Ini merupakan titik krisis yang akan menentukan kisah selanjutnya, saudara-saudara. Dan seperti yang kita baca tadi, Daud mentaati firman Tuhan, perintah Tuhan untuk menghalau bangsa-bangsa di sekelilingnya. Dan ia menang. Waktu ia menang, ia mendedikasikan kemenangannya kepada Tuhan dengan mengkhususkan barang-barang dari bangsa-bangsa yang ia taklukkan untuk Tuhan. Kita lihat di ayat 11, saudara-saudara. Dia mengkhususkan barang-barang itu untuk Tuhan. Saudara, Daud tidak menjadi sombong waktu ia menang. Waktu ia menaklukkan musuh-musuh bebuyutan mereka. Ia tetap menyadari siapa yang memberikan kemenangan kepadanya.
Ini bukan hasil usahanya sendiri. Dia tahu tersebut. Ini bukan kemampuannya. Sehingga pada akhirnya waktu dia menang, ia mengembalikan semuanya kepada Tuhan saja. Ini sungguh berbeda dengan Saul, bukan? Kalau kita lihat dalam 1 Samuel 15. Saat Saul menang melawan Amalek, ia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk memusnahkan bangsa tersebut. Justru ia membiarkan hidup Raja Agag dan menyimpan hewan-hewan terbaiknya. Ini membuat Tuhan marah, saudara-saudara. Namun sungguh dapat kita lihat di bagian ini, saudara-saudara. Daud meresponi dengan berbeda. Raja yang dipilih dan diurapi Tuhan ini meresponi dengan benar. Ia taat akan pimpinan Tuhan. Ia bersyukur dan ia taat kepada Tuhan. Ini adalah sebuah respon yang tepat dari sang raja pilihan Tuhan. Nah, bagian yang ketiga, saudara-saudara, di ayat yang 15 sampai 18, ini merupakan penggambaran akan kepemimpinan Daud pada waktu itu. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat 15, demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zeruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahliud menjadi bendahara negara, Sadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam. Seraya menjadi panitera negara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Dan anak-anak Daud menjadi imam. Bagian terakhir ini, saudara-saudara, menggambarkan bagaimana Daud sang raja ini memerintah dengan adil dan benar di seluruh bangsanya. Menggambarkan perbedaan bagaimana pendahulunya memerintah bangsa tersebut. Daud menunjukkan bagaimana ia meresponi kepercayaan dan berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara-saudara, dalam 3 bagian ini kita belajar akan sebuah kesetiaan dari Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Daud. Ini bukan mengenai Daud yang hebat makanya ia dipilih Tuhan. Bukan mengenai Daud yang cerdas strategi perangnya makanya ia menang. Tapi ini mengenai Allah. Mengenai Allah yang setia. Bahkan ketika nanti kita baca pada bagian-bagian selanjutnya. Saat Daud gagal setia kepada Tuhan. Tuhan tetap setia menggenapi janjinya. Di dalam pasal 7 ayat yang 13 sampai 16 kita melihat Allah yang menyatakan bahwa kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Dan kasih setianya tidak akan pernah hilang daripadanya. Kita dapat melihat nantinya bahwa janji ini pun digenapi di dalam Kristus, bukan? Bahwa dari keturunan Daudlah sang Raja Damai itu akan lahir dan kerajaannya akan kekal selama-lamanya. Sekalipun Daud gagal, sekalipun banyak campur tangan manusia untuk mencoba menggagalkan janji Allah ini, tetapi Allah tidak pernah gagal menggenapi janjinya. Kemenangannya bukan saja diperoleh Daud pada waktu itu. Namun sampai hari ini kita dapat menikmati kemenangannya atas dosa kita. Karena Kristus telah mati menaklukkan musuh terbesar kita, yaitu dosa. Ini sungguh kabar baik, saudara-saudara. Wow. Allah sang pemberi kemenangan. Saudara-saudara, setiap hari dalam hidup kita adalah hari-hari yang gak mudah, bukan? Ada banyak medan perang dalam hidup kita yang kita hadapi, entah dalam kehidupan kita pribadi, entah dalam keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Maka itu ingatlah bahwa Allah ada selalu dalam pihak kita. Ia adalah Allah yang setia. Ia berjanji akan selalu bersama-sama dengan kita. Hanya berjalan bersamanya hari demi hari, bergantung kepadanya. Di dalam itulah kita mendapatkan kemenangan di dalam setiap peperangan kehidupan kita. Ini bukan hanya sekedar janji, saudara-saudara, tetapi ini sungguh sudah ia genapi dalam Kristus. Sang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Ia telah datang ke dunia untuk mengalahkan maut bagi kita semuanya. Bahkan ia memberikan Roh Kudusnya kepada kita
untuk senantiasa tinggal bersama-sama dengan kita. Ia akan terus menolong kita dalam setiap perjuangan di dalam kehidupan kita, hari lepas hari. Nah saudara-saudara, bahkan di Roma 8 ayat 37 sampai 39 berkata demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, seperti Daud meresponi akan kemenangan yang Tuhan berikan kepadanya dengan bersyukur, dengan taat kepada Tuhan. Mari kita sebagai umat Tuhan yang telah diberikan kemenangan oleh Tuhan dalam Yesus Kristus, mari kita meresponinya, meresponi keselamatan yang Tuhan telah berikan dengan rasa syukur dalam hidup kita dan hidup taat kepadanya. Kita dapat bersyukur bukan hanya melalui mulut kita saudara-saudara, dengan ucapan kita atau dengan nyanyian-nyanyian yang kita naikkan. Namun kita dapat bersyukur dengan meresponinya dalam setiap keadaan hidup kita. Kita dapat bersyukur. Saudara-saudara, pandemi ini membuat kita memikirkan banyak hal. Khususnya memperlihatkan kita akan hal-hal apa saja yang menjadi esensi, yang penting dalam hidup kita. Hartakah, kekayaankah, skill kita kah, kemampuan kita kah, jabatan kita kah? Pandemi ini membuat kita berpikir untuk melihat hal-hal yang penting dalam hidup. Keluarga, kesehatan, hubungan-hubungan dengan orang lain, dan terlebih lagi mengenai keselamatan, kehidupan kita. Bukan pada hari ini saja, tapi kehidupan kita yang kekal. Maka itu saudara-saudara, apakah kita sudah mensyukuri segala berkat Tuhan untuk kita hari ini? Khususnya berkat keselamatan. Apakah rasa syukur ini membuat kita mau menghidupi kehidupan kita ini dengan sungguh-sungguh? Apakah rasa syukur ini membuat kita membagikan berkat Tuhan ini, berkat keselamatan khususnya, menceritakannya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Apakah rasa syukur ini membuat kita terus bersekutu dengan Tuhan hari demi hari dengan membaca firman-Nya dan terlebih lagi melakukannya dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita lupa akan kebaikan Tuhan, akan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Kesibukan dan banyaknya distraksi dalam hidup ini, gangguan, pergumulan hidup, membuat kita lupa akan kemenangan-kemenangan, akan hal-hal yang Tuhan telah lakukan, akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, seperti catatan kemenangan Daud di dalam 2 Samuel 8 ini ditulis untuk mengingatkan kepada Daud dan keturunannya dan bahkan kepada kita pada hari ini akan Allah sang pemberi kemenangan itu. Mari kita coba untuk terus menengok kepada catatan sejarah, prasasti hidup kita yang berisi goresan sejarah kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ia telah menuliskan karya keselamatannya yang Ia kerjakan dalam hidup kita manusia, di dalam kitab suci, Alkitab kita yang kita pegang hari ini. Bacalah dan lihatlah betapa Ia mengasihi kita semuanya. Sehingga dalam segala ketidaksetiaan manusia pun Allah tetap setia menggenapi janjinya di dalam Kristus Yesus. Ia bahkan juga menggoreskan catatan segala kebaikannya di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari. Ingatlah dan syukurilah. Ingatlah hari-hari di mana Tuhan telah menolong kita saudara. Khususnya hari-hari di mana Ia telah menjamah saudara. Sehingga saudara dan saya hari ini dapat percaya kepada Tuhan. Kiranya ini selalu menjadi ingat-ingatan bahwa Ia adalah Allah yang setia, yang telah memberikan kemenangan atas maut,
bagi kita semuanya. Ia juga menolong kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Dan teruslah menuliskan kebaikan Tuhan dan setiap kemenangan yang Ia telah berikan di dalam pergumulan kita, dalam prasasti hati kita, memori kita, ataupun media-media tulis yang dapat saudara tulis tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saudara-saudara sekalian. Ingatlah bahwa Ia adalah Allah yang telah dan akan senantiasa memberikan kemenangan kepada kita semuanya. Saudara-saudara, saya teringat akan prasasti kemenangan yang Tuhan berikan dalam perjalanan hidup saya. Di dalam perjalanan saya dan suami mengambil keputusan untuk melayaninya dan kembali studi teologi di Malang. Setelah saya dan suami mapan bekerja, kami mengalami banyak peperangan, saudara-saudara, pergumulan. Saya teringat akan hari-hari awal kami pindah ke Malang, mencari rumah untuk kami dapat tinggal sementara di Malang. Tidak adanya support bagi kehidupan kami pada waktu itu. Banyaknya adaptasi yang harus kami alami. Itu sempat membuat kami ragu, sempat membuat kami goyah, saudara-saudara. Tetapi bersyukur kepada Tuhan kalau kami menengok ke belakang. Kami melihat betapa Tuhan telah menolong kami. Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kami melewati hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, saudara-saudara. Saya sering menuliskannya dalam buku harian saya. Dan beberapa waktu saya sering membacanya kembali. Dan waktu saya membacanya kembali, saya terharu, saudara-saudara. Saya terharu melihat bagaimana Tuhan menolong kami dalam setiap peperangan yang kami lalui. Ia adalah Allah yang memberikan kemenangan. Kami sadar bahwa kami dapat melalui waktu demi waktu tersebut bukan karena kuat dan tenaga kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena orang yang mensupport kami, namun Ia yang memampukan kami. Ini kisah Allah dalam hidup saya. His story. Saya yakin saudara-saudara juga memiliki story, memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan dalam hidup saudara. Kiranya itu terus menjadi ingat-ingatan. Seperti dulu Ia telah menolong kita. Ia pun juga akan dan terus menolong kitanya. Hari-hari ke depan, Ia adalah Allah, Sang Pemberi kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia. Allah yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami. Dan terlebih adalah kemenangan atas dosa. Sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat berkat keselamatan ini. Dan kami juga bersyukur untuk setiap jejak-jejak Tuhan. Setiap catatan sejarah yang kami dapat ingat. Bahwa Engkau juga Allah yang menuntun kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Terus mengingat bahwa Engkau Allah yang memegang tangan kami. Allah yang memberikan kemenangan kepada kami. Sehingga sekalipun kami akan melalui hari-hari ke depan yang mungkin tidak selalu baik. Tapi kami tahu Engkau Allah yang setia. Allah yang memberikan kemenangan kepada kami. Sehingga kami terus bisa berpegang kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengingat firman Tuhan ini boleh hidup dalam hidup kami. Dan kami boleh menghidupinya dengan rasa syukur dan taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.